Shalom pemirsa, kita berjumpa lagi di acara Zona Mujizat. Dan tamu saya saat ini seorang ibu yang mengalami pengalaman yang beliau katakan ngeri-ngeri sedap gitu. Karena kalau pemirsa pernah merasakan tidak bisa membayar uang sekolah anak-anak sampai berbulan-bulan. Dan tunggakan rumah yang hampir jatuh tempo sehingga rumah sebentar lagi akan disita oleh bank. Itu yang dialami oleh tamu saya saat ini. Dan kita akan dengarkan cerita detailnya dari Bu Tulus. Shalom Bu Tulus. Shalom Kak Susi. Sehat ya? Puji Tuhan. Luar biasa. Sehat, ya. Boleh diceritain dulu nggak? Pertama kali Bu Tulus ini beribadah ya? Beribadah di gereja Keluarga Allah. Kayak apa itu? Saya diizinkan untuk berjemaat di GPI Keluarga Allah ini tahun 2000. Oh, mulai tahun 2000 bulan Juni. Itu baru istilahnya baru awal-awal. Yang ngajak siapa? Pacar saya. Pacar yang sekarang jadi ayahnya anak-anak. Oh, puji Tuhan. Berarti jadi mantan pacar yang sekarang jadi suami mantan ya? Pacar, ya, betul sekali. Dan saya sudah bergereja sebenarnya, cuman ya karena diajak gitu ya kenapa enggak gitu. Yang ngajak pacar. Dari awal-awalnya coba-coba dan tahu sendiri kalau orang baru suka-suka gitu inginnya deket. Iya, bareng-bareng terus kemana-mana. Bareng-bareng ke gereja pun kita oke. Apa rasanya waktu pertama kali beribadah di gereja keluarga lah? Pertama kali saya itu tak berhenti terheran-heran. Oh, apa nih herannya? Kenapa? Saya ingat benar waktu itu Bapak Gembala. Saya tahunya itu kalau itu Bapak Gembala yang memberitahu juga suami saya itu. Efeknya buat saya itu saya mengalami satu titik balik yang khususnya dalam pujian, praise and worship. Jadi cara dari untuk memuji Tuhan. Iya, jadi saya tahu kebenaran. Oh, ternyata boleh toh menyembah Tuhan itu tidak harus di dalam keheningan. Kekusukan istilahnya itu tidak dinilai dari keheningan kita. Apalagi doa di batin itu enggak. Oh. Gitu loh. Jadi saya menemukan sesuai dengan isi hati diungkapkan. Betul. Kita bebas mengekspresikan. Jadi saya itu benar-benar seperti menemukan seperti anak menemukan orang tua itu tidak ada pembatas. Dan itu saya praktekkan di dalam di rumah juga. Nah, singkat cerita saya 2 bulan itu saya memutuskan untuk saya untuk baptis selam. Gitu. Dia memutuskan untuk dibaptis selam dan saya berjemaat di Keluarga Allah. Dan menjadi jemaat di gereja Keluarga Allah. Dan di sini saya benar-benar menerima istilahnya tuntunan dari firman-firman setiap minggu itu luar biasa sekali. Sepertinya apa yang saya lalui, apa yang saya hadapi itu jawaban di dalam rema setiap minggu itu pas terus. Jadi ketika mengalami sesuatu ternyata di khotbah hari Minggu pada saat ibadah dapat jawabannya di situ. Padahal Bapak Gembala nggak tahu masalah saya padahal. Betul. Tapi Tuhan tahu. Dan dijawab lewat gitu. Pak Gembala di hari Minggu. Iya. Jadi, apa nih salah satu yang bisa diceritakan kejadian yang tuntunan Tuhan, pertolongan Tuhan yang dialami Bu Tulus? Pertolongan Tuhan itu banyak sekali. Saya kalau satu-satu saya ceritakan, wah luar biasa. Kita bisa 2 hari ya. Iya, bisa 2 hari itu. Jadi boleh dong diceritakan yang tadi sampai nggak bisa bayar SPP anak gitu. Iya, mujizat yang saya alami waktu SPP anak saya itu ketika itu anak saya yang kecil SD kelas 6, yang kelas 5, yang besar itu kelas 1 SMP. Karena memang kebutuhannya banyak dan biasa kalau mau ujian seperti itu harus melunasi
SPP. Pembayaran Ya, sekolah sudah tunggaan. lunas. Nah, itu saya ingat waktu itu masuk di pandemi. Hmm. Masa Covid itu, masa pandemi. Dan ketika itu kan Pastor Jo setiap siang itu pasti ada, kalau sore streaming with Pak Obaja, kalau siang itu Pastor Jo. Hmm. Saya kirim permohonan doa. Dan waktu itu Pastor Jo itu juga mendoakan saya, mendoakan secara khusus nama saya disebut. Dan bukan secara kebetulan sorenya itu juga pas Pak Obaja juga mendoakan. Saya tangkap Tuhan bukan secara kebetulan ini dua gembala sidang ini, Pastor Jo sama Pak Obaja ini mendoakan. Seperti ada double berkat. Saya pasti ada jalan keluar di detik-detik terakhir. Batas waktu untuk pembayaran SPP itu bukan saya menyepelekan, tetapi saya itu ada uang. Tetapi jujur kata itu hanya bisa membayar salah satu anak kami. Saya milih yang besar atau yang kecil. Jadi kalau bisa bayar untuk yang besar, yang kecil nggak bisa. Sebaliknya begitu juga. Begitu. Kalau mau saya paruh bagi rata sedikit-sedikit, sama-sama nggak bisa dapat kartu ujian. Nah, uang itu saya pegang sambil saya itu selalu berdoa, Tuhan ini gimana jalan keluar. Bela anak-anak saya Tuhan, saya bilang gitu. Dan singkat cerita, besok, jadi hari ini ya, semisal saya didoakan siang tadi Pastor Jo, sore Pak Obaja, besoknya itu ketika saya kerja, saya itu ditelepon wali kelasnya. Saya kaget, apa ini nagih lagi ya? Gitu, nagih gitu. Kemudian ibu wali kelasnya itu menginformasikan bahwa SPP anak saya yang nunggak 4 bulan ini sudah terbayarkan, sudah lunas. Wow. Ibu nggak salah, saya gitu. Saya masih nggak percaya. Ibu nggak salah, anak saya nomor absen sekian lama ini loh Bu. Iya Ma, gitu tuh. Enggak salah. Lah, gimana ceritanya? Siapa yang membayar? Secara manusia saya ingin tahu dong ya. Kan pertolongan Tuhan pasti nggak mungkin Tuhan langsung membayar ke sekolah, nggak mungkin. Ya betul. Ternyata itu keponakan saya yang tujuannya ke sekolah itu hanya untuk mencari informasi tentang anaknya yang mau masuk SD. Dan secara kebetulan juga keponakan saya itu kenal dengan guru anak saya di sekolahan itu. Dan enggak tahu beliau ini mengobrol apa. Singkat cerita, keponakan saya ini mengetahui kalau istilahnya anak saya belum membayar, ya, dan itu tidak bisa mengikuti tes, dibayarkan. Singkat cerita, saya diberi informasi seperti itu. Saya lemes-lemes gimana, Tuhan luar biasa, Tuhan luar biasa, jalan keluar dari Engkau itu. Betul. Apa yang tidak pernah terpikirkan, apa yang tidak Tuhan sediakan Ya, itu. Betul, tidak disangka-sangka. Iya, jadi uang yang masih saya pegang itu langsung saya istilahnya bayarkan ke sekolah yang kakaknya. Jadi puji Tuhan, jadi waktu dua-duanya itu lunas, dua-duanya semuanya beres, bisa ikut ujian. Dan anak saya tidak mengalami proses istilahnya harus menghadap TU dan sebagainya. Tuhan buat lancar. Itu detik-detik terakhir. Jadi Senin ujian itu hari Jumat. Padahal Sabtu itu kalau yang SD waktu itu masih masuk, tapi kalau yang SMP libur. Jadi itu benar-benar detik-detik terakhir. Saat-saat terakhir, tapi pas ya. Tuhan kita itu selalu pas ya. Pas, ya, betul sekali. Dan itu saya sampai sekarang juga nggak habis pikir. Nah, kemudian benar apa kata tadi, selalu ngeri-ngeri sedap. Ngeri-ngeri sedap. Pandemi kemarin. Karena di saat terakhir ya. Iya. Pandemi. Ada apa lagi yang dialami pandemi itu luar biasa sekali. Karena di tahun 2019 sebelum pandemi itu secara finansial kami mengalami penurunan, dalam arti ada pengalihan pemilik di perusahaan, jadinya mengakibatkan ada kebijakan baru, ada kebijaksanaan baru, dan itu mengakibatkan pengurangan di pemasukan saya. Nah, sedangkan saya itu punya kredit rumah, kredit rumah yang baru berjalan 5 tahun.
Seharusnya 15 tahun. 15 tahun. Baru berjalan 5 tahun. Baru berjalan 5 tahun dan itu mengalami istilahnya apa? Tersendat di dalam mengangsur. Dalam mengangsur. Apalagi masuk di pandemi, ganti di tempat kerjaan suami saya juga kebijakannya baru. Karena suami saya kebetulan pekerjaannya di ekspedisi. Jadi mungkin waktu itu COVID, mungkin ekspedisi turun drastis ya. Di awal-awal sangat drastis. Drastis ya, karena mungkin ya orang sibuk untuk apa ya, nggak belanja atau pokoknya dari hanya sisi kebutuhan ekspedisi, pokok yang diutamakan waktu itu. Jadi manajemen memutuskan ini tidak ada pengurangan karyawan, tetapi ada pengurangan insentif istilahnya. Dan kami tetap ya harus menerima gitu. Karena dari sisi umur enggak mungkin kita mau mencari seperti halnya saya. Mencari pekerjaan yang baru. Betul. Pasti Jadi mulainya justru lebih rendah lagi nanti. Lebih rendah dan juga siapa yang mau menerima lulus udah kepala 4. Ya, gitu. Betul. Gitu. Nah, kemudian masuk pandemi 2020 kami semakin istilahnya terseok-seok dalam mengangsur. Dan dari bank itu menelpon ada program dari pemerintah yang membebaskan kami untuk dalam 1 tahun itu 12 bulan itu tidak mengangsur. Jadi ada keringanan untuk tidak membayarkan angsuran selama 1 tahun. Saya mikirnya waktu itu bantuan dari pemerintah keringanan setahun. Berarti ini berarti ada pertolongan dari pemerintah untuk kita itu istilahnya bertahan dalam masa pandemi ini. Singkat cerita setahun itu bisa kami lalui dan tahun berikutnya itu kita sudah harus mengangsur lagi. Dan di luar dugaan kami, meskipun mungkin saya itu ya berhitung, tetapi saya tidak menyangka bahwa jumlahnya kok jadi sekian Tuhan. Kenapa itu? Angsurannya. Jadi ada kenaikan suku bunga. Jadi yang awalnya itu 1,8 jadi 2,6. Jumlah nominal yang harus dibayarkan setiap bulan. Jadi cukup tinggi ya. Iya. Jadi tapi penyesalan tetap datangnya terlambat. Andai kemarin enggak ngambil gitu mungkin ya, tapi kembali lagi saya berserah, enggak mau bersungut-sungut. Singkat cerita dari pandemi itu kami selalu setiap bulan itu tidak bisa membayar full untuk setiap angsuran. Jadi hanya sebagian saja dari jumlah itu tadi. Sebagian. Meskipun kami istilahnya mengencangkan ikat pinggang, saya bersyukur semuanya sehat. Semuanya dalam berkat Tuhan. Anak-anak juga enggak pernah istilahnya neko-neko atau ada permintaan yang aneh-aneh, enggak. Semuanya dalam berkat Tuhan dan mengakibatkan tunggaan-tunggaan yang harusnya terselesaikan itu jadi istilahnya bunga berbunga. Jadi semakin besar justru nominalnya. Iya, bunga berbunga. Dan kami dapat surat peringatan pertama. Semampu kami, semaksimal mungkin kami memberikan ke bank itu apa yang kami punya kami jual istilahnya untuk istilah tidak untuk bisa supaya enggak tunggakan lagi ya. Ya, betul. Tetapi karena enggak bisa karena kenaikan suku bunga itu. Surat peringatan 1, 2, 3. Kemudian itu kami lalui tahun 21, 22. Nah, tahun 21, 22 itu seperti itu, tetapi kan masih ngangsur. Masih setiap bulan itu masih ngangsur meskipun ada kekurangan. Dan benar-benar di pandemi ini memang Tuhan memang istilahnya itu benar-benar nguji. Ini ada masalah seperti ini nih gimana gitu. Menguji respon kita ya. Iya, betul. Saya mengambil keputusan untuk saya nggak mau larut dalam istilahnya memikirkan apa yang berat-berat, tetapi pelayanan saya semakin istilahnya itu semakin rajin, giat saya lakukan apa yang bisa saya kerjakan
saya kerjakan dalam pelayanan di gereja. Kemudian satu hal ini kunci yang benar-benar saya itu pegang sampai sekarang. Jangan sampai kita sesulit apapun, jangan sampai kita itu tidak melakukan perpuluhan. Itu saya menjadi bukti. Jadi selama mengalami masa-masa sulit ini, Bu Tulus tetap melakukan persepuluhan Iya. ke gereja. Iya. Kemudian Tetap apa ada yang perpuluhan. dialami? Itu pertolongan Tuhan itu juga ajaib. Saya itu sampai heran. Gimana nih? Kalau saya boleh cerita, percaya enggak percaya, selama 2 tahun itu saya enggak membeli beras. Oh, Di tahun 2020 hampir 2 tahun lebih kalau saya bisa. Saya itu kan selalu mencatat pengeluaran dan pemasukan. ya, jadi Meskipun tahu. secara global, ini kok pengeluaran beras enggak ada ya bulan ini. Bulan ini ya enggak ada, bulan ini enggak ada. Saya sudah sempat bersaksi di Komsel, kemudian di lingkungan pelayanan saya. Wah, kayak di janda di Sarfat lah ya Bu ya. Iya. Minyak di buli-buli enggak habis. Cuma saya bedanya itu enggak habis-habis dipakai gitu enggak, tetapi selalu ada yang memberkati saya. Ada berkat yang Dan itu diberikan juga saya Tuhan enggak lewat, tahu. entah lewat mana Ya, gitu ya. betul. Saya sampai ya luar biasanya Tuhan itu gitu. Tetapi satu hal yang saya pokoknya pegang sampai sekarang, ketika kita mendahulukan Tuhan, apa yang jadi bagian kita, nanti selebihnya itu bagian Tuhan itu pasti dikerjakan. Amin, betul. Yang sampai sekarang saya yakini itu, saya imani itu. Singkat cerita, itu ya pemeliharaan Tuhan yang luar biasa bagi kami. Kemudian KPR itu tadi, sampai dengan sudah dapat SP3. SP3 iya. Sampai saya itu istilahnya one prestasi. Oh, dianggap Dari- one prestasi, dianggap tidak melakukan Betul, kewajiban. one prestasi itu saya cari-cari itu ternyata istilahnya nama saya itu seperti perjanjian itu sudah dan udah ingkar, istilahnya perjanjian itu Iya, udah iya. istilahnya udah enggak bagus lah nama Iya. saya di BI checking gitu. Di sisi lain kami itu punya aset sawah keluarga, yang sawah yang sejak tahun 2017 itu dari ibu mertua itu mendahului anak-anaknya itu untuk menjual, termasuk suami itu juga disuruh untuk menawarkan Semua anak-anak Iya, yang menawarkan. semua. Tapi nggak laku-laku. Dari tahun 2017 tidak laku-laku. Nah, di tahun 2022 itu doa, kami masuk dalam doa, Tuhan berkati sawah nenek ini. Tetapi tahun 22 juga belum ada pembeli gitu. Masuk di 2023 kami ganti doanya. Tuhan, sawah kami 2023 pasti laku terjual. Tuhan akan kirimkan pembeli yang terbaik. Dengan harapan sawah terjual, kami sebagai anaknya mendapatkan berkat. Sehingga bisa untuk melunasi KPR. rumah. Oke. Ya, itu logika saya lagi yang jalan. Itu tahun 2023 itu seperti itu pokok doa kami. Kemudian sampai bulan demi bulan belum ada pembeli sawah itu, karena mungkin karena jalur hijau ya, karena memang di pinggir jalan, tetapi karena jalur hijau jadi mungkin menyebabkan kesulitan untuk ini mau diapakan kalau jalur hijau kan cuma sawah. Dan kebetulan juga tol Solo Jogja yang dibangun itu sawah keluarga kami tidak termasuk. Semisal termasuk enak dibeli pemerintah. Udah gampang gitu ya, Iya. urusan bisa Tapi selesai kembali cepat. lagi rencana Tuhan itu kita tidak tahu. Betul sekali. Seperti itu. Tahun 2023 saya di bulan September itu mendapat surat peringatan yang itu tadi, yang one prestasi itu menyatakan kalau tahun 2024 tidak bisa membayar tunggakan ini, itu rumah akan dilelang. Oh, September ya itu? Ya, saya nangis sejadi-jadinya.
Tuhan ini gimana? Ini rumah perjanjian. Kata Tuhan dulu itu rumah perjanjian. Ini rumah dalam arti Tuhan mengizinkan kami untuk tinggal bersama anak-anak keluarga di sini. Masa ya mau dilelang Tuhan gitu. Tapi pokok doa sawah terjual itu masih. Jadi sawah terjual dan hasilnya mau itu masih. Bulan September itu masih. Baru di bulan November ya. November itu akhir itu setelah saya mengikuti ibadah di gereja itu ada rema Tuhan gini, ada perkataan yang sangat jelas sekali. Kenapa kamu selama ini mendikte aku? Selama ini mendikte Tuhan gitu maksudnya. Saya itu kayak tersadar. Iya ya. Saya itu istilahnya Tuhan berkati sawah ini, ada pembeli, nanti terjual, nanti kita dapat bagian, ya, seolah-olah secara manusia gitu ya Bu ya. Seperti itu. Saya minta ampun, saya benar-benar hancur hati. Istilahnya saya itu selama ini tuh berarti saya itu istilahnya mendukakan Tuhan ya. Mendikte itu kan istilahnya kan nggak percaya, bisa dibilang nggak percaya ya. Meskipun saya profetik sawah terjual, tetapi kan ya kalau rencananya Tuhan seperti itu, kalau enggak cerita di November itu, di November akhir itu kami rubah. Dan saya waktu habis pelayanan ISS itu menulis di pokok doa, saya itu enggak tahu menulisnya itu enggak sawah terjual lagi, tapi KPR saya tahun 2023 lunas. Padahal itu di November ya. November. Berarti tinggal 1 bulan lagi ini. Saya itu masukkan di kotak permohonan doa itu kosong waktu itu karena sehabis dipakai untuk KKR Suset Hati. Iya. Itu doa diambil mungkin ya. Iya. Pokok doa itu mungkin diambil, semua diambil didoakan. Saya waktu itu memasukkan itu kondisinya kotak doa itu kosong. Saya nulisnya KPR saya tahun 2023 lunas. Tuhan, saya nggak tahu caramu gimana. Pokoknya ini ada saya imani ini perkataan Tuhan. KPR saya tahun 2023 lunas. Dalam nama Tuhan Yesus tak masukkan. Tuhan tidak kurang cara untuk menolong kami. Singkat cerita seperti itu. Dan masuk Desember itu di awal-awal ya. Desember Sabtu pertama apa kedua iya itu saya ditunggu ibu mertua saya sama adik saya waktu saya habis pelayanan ISS beliau memberitahukan besok dolanan nang omah ya Nduk. Adikmu meh ngajak ngobrol. Adik saya itu adiknya suami nomor 4. Saya apa gitu. Tapi ya udah besoknya kami ke sana. Minggu malam itu kami ke sana. Dan adik itu berkata, "Mbak, Mas, sawai nenek kalau Mbak Sake ibu kan nenek. Itu kan belum laku. Tapi semisal jatah Mas Widya, manggil suami saya Mas Widya, itu tak toroki gimana bahasa Jawa. Jadi bagiannya dari suaminya Bu Tulus dibayar adik dibeli saya. oleh adiknya. Dibayar adik saya. Saya itu dibilang seperti itu antara ini tadi saya dengernya itu bener apa enggak gitu. Nah, saya cuma lihat-lihatan sama suami. Dan dari situ saya bilang ini pasti pertolongan Tuhan. Ya, saya bilang gitu. Ya Dek, enggak apa-apa. Tapi ya loh Mbak, saya ojo saiki kan aku itu masuk Desember, masuk di minggu pertama Desember. Ya Dek, saya gitu. Di sisi lain saya imani pasti tepat, Tuhan itu kalau pasti tepat. Udah kalian pulang tanggal 15 Desember uang itu diserahkan ke kami. Diserahkan kami langsung 100 juta ya cash. Saya belum pernah memegang uang 100 juta cash. Gitu. Langsung daripada saya kepikiran kenapa langsung saya setorkan tunai di bank. Kemudian pelunasan langsung di rekening dulu. Kan enggak saya simpan gitu ya Bu ya. Langsung di rekening. Itu kan hari Minggu. Minggu malam.
Seninnya saya mengontak AR, istilahnya yang Bagian biasa yang ngurusin. menagih, bagian ya yang mengingatkan angsuran Ya. dari bank itu ke saya. Pak, minta Untuk tolong melakukan saya pelunasan. percepat gitu. Hah, beneran Bu Tulus gitu tuh. Iya Pak. Loh, lah uangnya dari mana? Katanya Bu Tulus setiap bulan itu enggak ada tombokannya kayak gitu. Ini ada pertolongan dari Tuhan Pak, ada berkat Tuhan, saya bisa pelunasan dipercepat. Wah, enggak bisa betul loh, saya nanti harus menulis itu laporan saya, enggak bisa kalau sumber dananya enggak jelas. Saya cerita secara garis besar, dan intinya Tuhan tuh menolong saya lewat adik saya, kayak gitu. Karena memang benar, kalau dipikir ya, belum ada pembeli, sawah itu juga adik tidak akan melakukan investasi atau usaha apa di situ, enggak. Jadi itu benar-benar kalau menurut saya benar-benar Tuhan yang gerakkan. Ya, Tuhan yang gerakkan. Seperti itu. Singkat cerita, tanggal 15, kemudian besoknya langsung didebut. Proses Ya, pelunasan. langsung dihitung-hitung, saya mendapat keringanan yang harusnya 139 berapa, saya dihilangkan yang 39, jadinya itu tanggal 28 KPR saya dinyatakan lunas. Wow, jadi Ngeri-ngeri benar-benar sedap sekali. Betul-betul ngeri-ngeri sedap, karena di akhir tahun, di batas yang terakhir itu Iya, Tuhan benar. yang kerjakan semuanya. Tadi juga bayar sekolah di saat-saat saat-saat terakhir. terakhir. Memang Tuhan kita pas-pasan ya. Pas kita butuh, benar. pas waktu Tuhan itu luar biasa. Luar biasa. Jadi saya bisa ibadah tahun baru bersama keluarga dengan rasa sukacita, Hati dengan yang tenang, damai, damai, sukacita. istilahnya Urusan jerat sudah utang, beres iya, semua. udah beres. Bebas Jadi, hutang. Tuhan kita kerjakan. luar biasa. Yes. Rema Tuhan tiap minggu itu memang luar biasa. Yes. Oke. Masuk era mujizat kan, Desember itu waktu itu Betul. saya imani, ya Tuhan, Dan saya masuk terjadi era mujizat. mujizat. Saya tetap masuk FM, frekuensi mujizat Tuhan. Iya. Dan saya tetap jadi langganan mujizat. Yes. Seperti itu. Luar Bu Susi. biasa Bu Tulus, pengalamannya sangat memberkati. Terima kasih sekali sudah berbagi bersama kita di sini, dan saya percaya hari-hari ke depan pasti Tuhan akan kerjakan lebih luar biasa dalam Amin. kehidupan Bu Amin. Tulus. Amin. Nah, pemirsa, itu tadi yang dialami oleh Bu Tulus. Mungkin ada di antara pemirsa yang juga mengalami permasalahan di dalam keuangan, di dalam kehidupan rumah tangga, di dalam pekerjaan. Yakinlah, datang ke rumah Tuhan, berdoa kepada Tuhan, ikuti setiap ibadah yang ada, tangkap setiap firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Pendeta. Banyak sekali fasilitas yang bisa kita gunakan di Gereja Keluarga Allah, Pondok Daud, Miracle Net Worship, kelompok sel yang tentu akan menguatkan setiap kita. Dan percaya bahwa Tuhan akan kerjakan mujizatnya pada waktunya. Sampai di sini zona mujizat kita kali ini. Kita akan bertemu lagi di zona mujizat berikutnya dengan mujizat yang lebih luar biasa. Tuhan Yesus memberkati.